Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi, Shalom. Kita bertemu kembali dalam rangka ibadah kenaikan Tuhan Yesus Kristus secara online dalam rangka kita menyikapi wabah Corona 19. Hari ini, Kamis tanggal 21 Mei 2020, kita memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus Kristus. Mari kita datang kepada Tuhan dengan penuh pengharapan. Dialah yang bangkit dan naik ke surga, akan datang dan mencurahkan keselamatan bagi kita semua. Kita bangkit berdiri, kita menyanyikan Kidung Jemaat nomor 14, bait 1 dan 2. Muliakanlah Tuhan Allah. Ibadah hari ini kita lakukan di dalam nama Allah Bapa yang telah menciptakan langit dan bumi, yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya, kekal kasih setianya. Kasih, anugerah, damai sejahtera yang datangnya dari Tuhan Allah Bapa, Tuhan Yesus Kristus Sang Putra, senantiasa beserta saudara sekalian. Amin. Jemaat dipersilahkan duduk. Pada saat ini kita bersama memasuki peribadatan kenaikan Tuhan Yesus yang kita dasari dengan sebuah tema yang demikian, yakni menjadi saksi dan pelayan yang penuh sukacita. Mari kita bersama bernyanyi dengan Kidung Pasamuan Jawi nomor 267 bait yang kelima, Pamarto Kulo Agesang. Saudara-saudara sekalian, kita masuk dalam peribadatan ini
dengan segala keberadaan hidup kita, yang membuat kita merasa bahwa tidak sempurna di hadapan Tuhan. Terlebih Tuhan yang sudah menjanjikan kepada kita kekuatan, penyertaan, terlebih Tuhan Yesus sendiri yang datang untuk kehidupan kita. Tetapi kita sadar bahwa kehidupan ini kita belum dapat menyatakan kasih dengan sempurna. Bapak, Ibu, saudaraku, marilah kita datang kepada Tuhan, kita masuk dalam doa pertobatan. Mari kita berdoa. Kami bersuka cita ya Tuhan, untuk kesempatan yang Tuhan berikan dalam kehidupan kami. Terlebih saat ini Engkau izinkan kami untuk dapat mengadakan peribadatan kenaikan Tuhan Yesus dengan penuh senantiasa setia dengan kasih-Mu. Ya Bapa, kami menerima begitu banyak berkat-Mu dalam kehidupan ini. Tetapi kami sadar bahwa keberadaan kami tidaklah sempurna. Terlebih di dalam situasi pandemi ini, kami masih saja mencurigai satu dengan yang lain. Kami masih saja menduga yang bukan-bukan untuk saudara kami, bahkan menyalahkan saudara-saudara kami yang lain. Ya Bapa, kami belum dapat menyatakan kasih di dalam kehidupan ini. Kami mohon Engkau mengampuni kami. Kami mohon kekuatan-Mu menyertai kami, sehingga kami senantiasa dapat berjalan seturut dengan kehendak-Mu. Ya Bapa, kami berserah dan memohon pertolongan-Mu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, saudaraku, kita bersama akan menerima berita anugerah. Saya undang untuk bangkit berdiri. Berita anugerah untuk kita seperti yang tertulis di dalam surat Efesus pasal 2 ayat 1, 4 dan 5 yang demikian. Kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosamu. Tetapi Allah yang kaya dengan rahmat, oleh karena kasih-Nya yang besar yang dilimpahkannya kepada kita, telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus, sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita. Oleh kasih karunia, kamu diselamatkan. Amin. Mari kita bernyanyi dengan kidung jemaat nomor 387, bait yang pertama, Ku heran Allah mau memberi. Jemaat dipersilahkan duduk. Bapak Ibu Jemaat kasih Tuhan, tibalah kita dalam pembacaan firman Tuhan dalam kebaktian pagi hari ini. Kita siapkan kitab suci kita masing-masing. Sebelum kita membaca firman Tuhan, mari kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Kasih, Bapa Surgawi, Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup, kembali kami bersyukur dan terima kasih Bapa karena kesempatan pagi yang indah ini
kami boleh membangun ibadah. Sebentar lagi kami akan baca firman-Mu Tuhan. Buka hati dan pikiran kami dan penuhi Roh Kudus-Mu, sehingga kami mengerti apa yang menjadi kehendak firman-Mu dalam kehidupan kami. Kami berdoa untuk Bapak Pendeta Fajar yang akan menyampaikan sabda kebenaran-Mu. Tuhan beri hikmat kebijaksanaan, sehingga beliau boleh menyampaikan sabda-Mu yang dari Tuhan saja, dan kami semua boleh lebih hari lebih dekat kepada Tuhan. Terima kasih Bapa, berfirmanlah kami siap mendengarkan. Amin. Pembacaan firman Tuhan terambil dari Kisah Para Rasul 1 ayat 1 sampai dengan 11. LAI memberi judul Roh Kudus dijanjikan. Hai Theophilus, dalam bukuku yang pertama aku menulis tentang segala sesuatu yang dikerjakan dan diajarkan Yesus. Sampai pada hari ia terangkat, sebelum itu ia telah memberi perintahnya oleh Roh Kudus kepada rasul-rasul yang dipilihnya. Kepada mereka ia menunjukkan dirinya setelah penderitaannya selesai, dan dengan banyak tanda ia membuktikan bahwa ia hidup. Sebab selama 40 hari ia berulang-ulang menampakkan diri dan berbicara kepada mereka tentang kerajaan Allah. Pada suatu hari ketika ia makan bersama-sama dengan mereka, ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ menantikan janji Bapa yang demikian katanya. Telah kamu dengar daripadaku, sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah Engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jawabnya, Engkau tidak perlu mengetahui masa depan dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka, dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah 2 orang yang berpakaian putih dekat mereka dan berkata kepada mereka, Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu, akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu, Shalom. Dengan penuh sukacita kita bersama bersatu hati untuk masuk di dalam peribadatan kenaikan Tuhan Yesus ini. Hari yang begitu luar biasa bagi umat Kristen. Kematian, kebangkitan, kenaikan Kristus adalah peristiwa-peristiwa yang tidak bisa terpisahkan dan menjadi dasar iman Kristen. Kita semua tentu percaya dan mengimani hal itu, bahwa Tuhan kita Yesus Kristus yang telah mati di atas kayu salib, bangkit pada hari yang ketiga dan naik ke surga. Tetapi kita akan lebih fokus untuk melihat bagaimana Yesus terangkat ke surga ini. Apa yang bisa kita ambil dari apa yang menjadi peristiwa Yesus terangkat ke surga ini. Kisah Para Rasul adalah kelanjutan dari sebuah buku yang sudah terlebih dahulu ditulis oleh penulisnya,
Dugaannya adalah Injil Lukas. Ini melanjutkan bagaimana Injil Tuhan Yesus kemudian dilanjutkan dengan kisah-kisah para rasul, yang kemudian akan menceritakan bagaimana rasul ini bekerja sejak memulai menerima Roh Kudus dan nanti penyebaran ajaran-ajaran mereka kemudian diwartakan. Ini adalah babak baru bagi para rasul untuk menyatakan imannya sebagai murid-murid Kristus. Bapak, Ibu, saudaraku, kita bersama melihat dalam bacaan kita ada dua bagian. LAI membaginya menjadi dua. Yang pertama, Roh Kudus dijanjikan, kemudian Yesus terangkat ke surga. Peristiwa ini memang tidak bisa terpisahkan juga, bahwa ketika Yesus terangkat ke surga, meninggalkan para muridnya, Yesus tidak meninggalkan begitu saja. Tetapi Yesus menjanjikan adanya Roh Kudus yang akan menemani para murid dalam berkarya. Bapak, Ibu, saudaraku, kita bisa menghayati ketika para murid, ketika ditinggal oleh Tuhan Yesus, ketika Yesus harus mati di atas kayu salib. Betapa sedih mereka saat itu. Tetapi saat ini suasana berbeda. Tuhan Yesus menjanjikan Roh Kudus sebelum dia terangkat ke surga. Yang ini memampukan para murid untuk bisa melakukan setiap tugas dan panggilannya dengan baik. Meskipun banyak ada keraguan dalam perjalanan pelayanan mereka. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita melihat ayat 8. Tuhan Yesus bersabda, "Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi." Ini menyatakan bahwa Tuhan Yesus dalam pengutusannya kepada para murid ingin membekali dengan Roh Kudus untuk mewartakan tentang kebenaran kerajaan Tuhan dalam perjalanan hidup mereka. Bapak, Ibu, saudaraku, bagian ini memang menguatkan para rasul untuk terus bersatu hati menerima panggilan dan tugas mereka. Di tengah keraguan, mereka percaya bahwa Tuhan bersama dengan mereka dalam Roh Kudus. Kini saatnya bagi kita, di tengah-tengah situasi pandemi ini, kita diombang-ambingkan dengan banyak hal, pergumulan demi pergumulan, permasalahan yang seringkali muncul dalam hidup ini. Terlebih saat ini, ekonomi kita sedang terpuruk. Tetapi bukan berarti ini membuat kita undur dari setiap panggilan hidup kita sebagai murid-murid Kristus. Kita percaya bahwa ada Roh Kudus yang akan menemani kita, menguatkan kita, memampukan kita dalam menjalankan tugas dan panggilan kita. Yesus boleh saja terangkat ke surga, tetapi Roh Kudus selalu ada bersama dengan kita. Maka Bapak, Ibu, saudaraku, marilah kita terus berupaya untuk mendekatkan diri kepada Tuhan, supaya Roh Kudus senantiasa berbicara dalam diri kita. Sehingga bukan hanya kehendak kita, tetapi biarlah kehendak Tuhan yang memampukan kita dan terjadi dalam kehidupan kita. Yesus terangkat ke surga untuk menyiapkan tempat untuk kita semua. Bapak, Ibu, saudaraku, kini saatnya bagi kita yang ada di dunia ini menghadapi situasi dan pergumulan demi pergumulan. Yakinlah dan percayalah bahwa Roh Kudus yang dijanjikan Tuhan Yesus ada di dalam setiap kita, memampukan kita untuk terus berjuang dalam segala kehidupan kita. Mari kita terus bersatu, Tuhan bersama dengan kita semua. Amin. Saat teduh untuk kita semua.
Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kami mohon untuk berdiri. Marilah kita bersama-sama umat percaya di seluruh dunia menyatakan pengakuan iman rasuli yang demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Bapak Ibu, kami persilahkan duduk kembali. Kini saatnya bagi kita untuk masuk dalam doa syafaat. Saudara-saudaraku, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Allah Bapa, dengan penuh kerendahan hati kami menyerahkan setiap pergumulan hidup kami. Terlebih di dalam situasi seperti saat ini, di tengah pandemi penyebaran virus corona COVID-19 ini. Ya Bapa, kami mohon kekuatan-Mu, sehingga kami bisa melewati segala tantangan ini dengan terus setia di dalam iman kami, dalam Yesus Kristus. Sebab kami yakin dan percaya Engkaulah sumber kekuatan kami, yang senantiasa memampukan kami untuk terus berjuang di segala situasi. Kami mohon Tuhan memberkati keberadaan hidup kami, pribadi lepas pribadi dengan kesehatan, kekuatan, sukacita, sehingga apapun yang kami lakukan adalah seturut dengan kehendak-Mu dan hanya untuk kemuliaan nama-Mu. Ya Bapa, kami mohon Tuhan memberkati setiap pekerjaan kami, apapun yang sedang kami geluti. Kami mohon Tuhan sendiri yang menuntun kami, sehingga kami bisa memberikan yang terbaik, sehingga menjadi cara Tuhan memberkati kehidupan kami bersama dengan keluarga. Sungguh ya Bapa, kami mohon Engkau sendiri yang berkarya dalam hidup kami. Kami mohon keluarga kami Engkau berkati dengan kerukunan, damai yang senantiasa ada, sehingga satu dengan yang lain mendukung. Terlebih di dalam situasi pandemi ini. Kami pun berdoa untuk anak-anak kami yang mungkin saat ini tidak bisa bertemu dengan kami karena di tempat yang jauh. Kami percaya bahwa Engkau sendiri yang senantiasa menuntun langkah hidup mereka, sehingga berkat Tuhan tercurah pula untuk kehidupan mereka. Ya Bapa, kami berdoa untuk orang tua kami, dimanapun mereka berada, bagaimanapun keadaan mereka. Kami mohon Tuhan memberkati dengan kekuatan, dengan sukacita, meski di tengah situasi yang berat, kondisi fisik yang tidak lagi kuat, tetapi penyertaan Tuhan selalu ada di dalam kehidupan para orang tua kami. Ya Bapa, kami berdoa untuk seluruh keluarga kami. Biarlah hanya berkat Tuhan yang tercurah. Kami berdoa untuk keberadaan gereja kami ini, Gereja Kristen Jawi Wetan, Jemaat Ngawi ini. Kiranya Engkau sendiri yang berkarya melalui gereja ini. Meski saat ini semua pelayanan serba terbatas, tetapi kami yakin dan percaya tangan Tuhan tidak pernah kurang panjang untuk memakai kehidupan gereja, menyapa setiap pergumulan-pergumulan dunia ini. Pakailah kami,
sebagai alat-alat-Mu di tengah pelayanan GKJW menjadi bagian karya kasih-Mu untuk dunia ini. Kami berdoa untuk setiap hamba-hamba Tuhan, para penatua diaken, pengurus jemaat yang terlibat di dalam pelayanan. Kami mohon Tuhan sendiri yang berkarya dan memberikan roh kebijaksanaan untuk mereka, memberikan yang terbaik di dalam kemuliaan nama-Mu. Dan kami berdoa untuk keberadaan bangsa ini, biarlah Engkau sendiri yang memimpin para pemimpin bangsa, sehingga apa yang mereka lakukan benar-benar seturut dengan kehendak-Mu. Terlebih di dalam situasi pandemi ini. Kami yakin dan percaya Tuhan memimpin bangsa Indonesia menuju pada damai sejahtera. Ya Bapa, kami berserah ke dalam tangan kuasa-Mu. Sungguh kami berserah. Kami serahkan kehidupan kami yang jauh dari sempurna ini hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Dan kami serahkan dan kami akhiri doa kami yang jauh dari sempurna ini dengan menyanyikan doa yang sudah Engkau ajarkan untuk kami. Doa yang sudah Tuhan Yesus ajarkan untuk kami. Doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti yang di surga. Berikan kami hari ini makanan yang secukupnya. Ampuni kesalahan kami, seperti kami ampuni orang yang bersalah pada kami. Jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskan kami dari yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan kuasa, kemuliaan selamanya. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi dan diberkati Tuhan, setelah tadi kita mendengarkan dan mempelajari firman Tuhan yang merupakan sumber kekuatan iman kita di dalam Yesus Kristus, kini saatnya kita akan mengumpulkan persembahan sebagai wujud syukur kita kepadanya. Namun sebelum kita mengumpulkan persembahan, mari kita mendengarkan firman Tuhan yang terambil dari kitab Mazmur 54 ayat 8 dan yang ke-9, yang demikian bunyi firman Tuhan. Dengan rela hati aku mempersembahkan korban kepadamu, bersyukur sebab nama-Mu baik ya Tuhan. Sebab Ia melepaskan aku dari segala kesesakan dan mataku memandangi musuhku. Bapak Ibu, kita akan mengumpulkan persembahan dengan diiringi kidung jemaat nomor 361 bait pertama. Padamu Tuhan dan Allahku. Padamu, Tuhan dan Allahku, 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 padamu, Tu
Mari Bapak Ibu kami undang bangkit berdiri, kita akan serahkan persembahan ini di dalam doa. Mari kita berdoa. Allah yang maha baik, Allah yang kami muliakan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Tuhan, inilah sukacita dan bahagia kami. Ketika kami boleh berbakti, mendengarkan firman-Mu sebagai sumber kekuatan hidup kami. Saatnya ini Tuhan, kami mengumpulkan persembahan sebagai syukur kami kepadamu. Ya Allah, ya Tuhan kami Yesus Kristus, kiranya Engkau berkenan memberkati persembahan kami ini, agar persembahan kami yang tidak seberapa ini dibanding berkat-Mu yang senantiasa Engkau berikan kepada kami. Kiranya Tuhan berkenan memberkatinya, agar persembahan kami boleh menjadi pelayanan kasih di gereja kami. Demikian juga kami berdoa untuk tangan-tangan yang sudah mengumpulkan persembahan, Tuhan memberkatinya. Demikian juga saudara kami yang dipercaya mengelolanya, Tuhan menyertai dan memberkatinya. Tuhan kami Yesus Kristus, jika sebentar kami hendak pulang undur dari ibadah ini, kami mohon penyertaan-Mu agar kami boleh selamat sampai di rumah kami masing-masing. Tuhan, inilah doa dan sembahyang kami yang kami naikkan hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita undur dari hadapan Tuhan dengan terus melanjutkan dan menjaga kehidupan demi kemuliaan Tuhan. Kita nyanyikan kidung Pasamuan Jawi nomor 124 bait yang pertama, Kulo Sestu Nderek Gusti. Kita akan menerima berkat dari Tuhan. Kasih karunia dan damai sejahtera yang datangnya dari Tuhan Allah Bapa, Tuhan Yesus Kristus Sang Putra, dan persekutuan Roh Kudus tercurah di dalam kehidupan saudara-saudara sekalian, kini dan selama-lamanya. Amin.